Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Hasana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dosen pengampu saya Bu Iva Masrifa. Dan nomor induk mahasiswa saya 2892150167. Next. Perilaku kelompok. Kita akan membahas tentang 4. Yang pertama ada teori-teori pembentukan kelompok, yang kedua bentuk-bentuk kelompok, yang ketiga model 5 tahap pengembangan kelompok, dan yang keempat dasar-dasar daya tarik antar orang. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai teori kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya atau spatial and geographical proximity. Yang kedua, teori George-Homans. Teori ini lebih komprehensif. Teori ini berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi. Dan yang ketiga ada teori keseimbangan. Dikembangkan oleh Theodore Neukop, ketertarikan pada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang keempat ada teori pertukaran. Teori pertukaran adalah kelompok terbentuk berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah biaya hasil. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Yang tadi ada teori alasan praktis. Pembentukan kelompok didasarkan atas alasan praktis di mana kelompok tersebut cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompok tersebut. Next. Dan yang kedua, kita akan membahas bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer itu sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang acap kali berkomunikasi dengan lainnya melampaui rentang kendali waktu, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung, bertatap muka dengan lainnya, dan tidak melalui perantara. Kelompok primer juga harus punya perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Contohnya keluarga bisa, tetapi yang jelas kelompok primer ini jumlah anggotanya tidak begitu banyak, sehingga memungkinkan mereka berkomunikasi secara lebih intensif dan saling tatap muka. Sedangkan kelompok kelompok formal dan informal. Kelompok formal sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, sedangkan kelompok informal tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang seringkali timbul dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan atau syarat evolui. Dan selanjutnya ada kelompok terbuka dan tertutup. Penggolongan kelompok berdasarkan pada sikap dalam menghadapi perubahan inovasi. Kalau kelompok terbuka dan tertutup ini lebih identik dengan organisasi atau perusahaan yang bisa dilihat dari jenis dan desain perusahaan atau organisasinya. Organisasi mekanistik identik dengan kelompok tertutup, sedangkan organisasi identik dengan kelompok terbuka. Kelompok referensi, kelompok di mana seseorang melakukan referensi atasnya. Nah, kalau kelompok referensi ini identik dengan kelompok sosial, misal kelompok agama, etnis, atau kelompok yang dibentuk oleh pandangan politik tertentu. Pandangan politik tertentu seperti partai politik itu bisa dikatakan kelompok referensi apabila anggotanya menjadikan partai politik itu sebagai standar perilakunya. Jadi dia akan menganggap perilaku benar jika itu dibenarkan dan disahkan oleh kelompoknya. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk. Tahap membentuk ada tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua ada tahap mempeributkan. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tetapi menantang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Yang ketiga adalah tahap menyusun norma. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok mulai terbentuk dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggotanya benar. Dan yang keempat ada tahap mengerjakan. Struktur sudah sepenuhnya fungsional dan diterima. Dan yang terakhir ada tahap membubarkan, mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang dasar-dasar daya tarik antar orang. Yang pertama ada kesamaan sikap
Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang cenderung mempunyai kesamaan pengalaman dan membawa ke arah kesamaan sikap. Dan yang kedua ada status, dua tendensi seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status dan seseorang lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang punya status lebih tinggi. Dan yang ketiga ada kesamaan latar belakang, kesamaan status sosial, ekonomi, agama, ras, atau kebangsaan merupakan daya tarik mengapa seseorang melakukan interaksi sesamanya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membuat tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja ada 4. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan informal, yang kedua ada natural atau terkadang negatif, yang ketiga ada individual, dan yang keempat kinerjanya acak dan bervariasi. Menurut Robinson, menyebutkan sejumlah klasifikasi kelompok yang menurutnya terdiri atas kelompok komando, kelompok pekerjaan, kelompok kepentingan, dan kelompok pertemanan. Kelompok 1, 2 ada dalam ikatan kelompok formal, sementara kelompok 3 dan 4 ada dalam ikatan kelompok informal. Kelompok formal dibangun selalu akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja. Contohnya, pengelompokan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang relatif seru ke dalam satu kelompok. Dan selanjutnya akan membahas tentang tim kerja. Tim kerja itu adalah kelompok yang upaya-upaya individualnya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Tim kerja bersifat ada 4. Yang pertama, untuk mencapai kinerja bersama, yang kedua positif, yang ketiga individual dan timbal balik, dan yang terakhir kinerjanya saling melengkapi. Berikut ada gambar dari kelompok kerja dan tim kerja. Nah, dari mengenai bahas tim itu, kita akan membahas tentang tim pemecah masalah juga. Tim pemecah masalah ini mulai populer sejak tahun 1980-an. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri atas 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim jenis ini, para anggotanya saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral sendirinya menerapkan saran mereka ke tindakan. Next. Tim kerja pengolahan diri. Teamwork self-managed umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecah masalah organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini malah justru memilih sendiri keanggotanya. Robinson mencontohkan Xerox, General Motors, Corporation, Pepsi, Hewlett Packard, Honeywell, M&M, Mars, and Aetna Life sebagai contoh sejumlah nama perusahaan populer yang telah mengimplementasikan konsep tim self-management work. Perkiraan menyebut sekira 30% pekerja Amerika Serikat menggunakan bentuk tim, dan di antara firma-firma besar, jumlah tersebut mendekati angka 50%. Robin Hans menyebut Custom Reach in firma riset pemasaran di Minneapolis, Amerika Serikat secara historis telah mengorganisasi departemen-departemen yang bersifat fungsional, tetapi manajemen senior menyebutkan bahwa departemen-departemen tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari klien-klien firma. Akibat dari hal tersebut, firma ini mengagaskan dibentuknya satu tim lintas departemen yang bertujuan untuk meningkatkan komunitas dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Organisasi ini mencerminkan tim cross-fungsional. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaan. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Next. Selanjutnya ada tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerjasama lewat metode online. Kendati mereka dipisahkan yurisdiksi, negara, bahkan benua. 11 tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi,
Buatan keputusan, perampungan pekerjaan mereka terdiri atas para anggota dari organisasi yang sama ataupun hubungan anggota organ dengan para pekerja dari organisasi lain semisal supplier atau partner. 3 faktor utama yang menyebabkan tim virtual dan tim-tim lain yang face to face yaitu pertama, ketidakadaannya komunikasi lisan atau fisik, yang kedua terbatasnya konteks sosial, dan yang ketiga kemampuan mengatasi masalah waktu dan mengatasi masalah intonasi, volume suara, serta nonverbal seperti gerak mata, roman muka, gerak tangan, dan bahasa tubuh lainnya. Keduanya semakin menjelaskan komunikasi, tapi kini hal-hal tersebut nihil di dalam tim virtual. Tim virtual menderita kekurangan laporan sosial yang manusiawi akibat interaksi sosial yang kecil di antaranya para anggotanya. Next. Membangun tim kerja. Tidak ada satu cara khusus yang dipakai untuk membangun sebuah tim. Tujuan untuk membangun tim yang bersemangat, memiliki kedekatan, saling percaya, dan produktif dapat dilakukan dengan banyak cara, apapun caranya. Yang perlu diingat adalah tim itu sendiri harus mengembangkan kemampuan mengidentifikasi persoalan kerja mereka dan sekaligus juga memecahkannya. Dalam usaha untuk mengubah individu menjadi anggota pilihan tim, yaitu pilihan-pilihannya sebagai berikut. Ada 3. Pertama, seleksi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Individual harus mempunyai keterampilan terpribadi, artinya baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. Yang kedua, pelatihan bagi karyawan yang memungkinkan dapat menjadi pemain tim. Mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan pemecah 17 masalah komunikasi, perundingan, manajemen pemecah masalah, komunikasi, perundingan, manajemen konflik. Dan terakhir ada penghargaan. Sistem penghargaan atau ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif, bukannya untuk kompetitif. Next. Kepemimpinan. Menurut George Terry, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seorang atau pemimpin dan pengaruh lainnya untuk mampu bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan William G. Scott tahun 1962 berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Manham Hill 1995, kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama. Dan Rauch 1984, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi terhadap pencapaian tujuan. Sebenarnya sama aja. Next. Kita akan membahas tentang fungsi-fungsi. Fungsi ada 5. Fungsi instruktif sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan berjalan efektif. Yang kedua ada fungsi konsultif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Sedangkan fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpin, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antar pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Fungsi pengendalian, pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Untuk mewujudkan seseorang, pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Next. Definisi kekuasaan dalam organisasi. Menurut Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuan saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam menggunakan kekuasaan secara sistematik dengan menekankan bahwa kapasitas personal lah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Sedangkan menurut Stamper Robbins mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas bahwa A harus mampu mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh A. Menyebutkan suatu potensi sehingga kekuasaan bisa jadi ada tetapi tidak dipergunakan. Sebab itu kekuasaan disebut sebagai kapasitas atau potensi. Next.
Jenis kekuasaan dan sumber. Reward. Kemampuan menyediakan keuntungan atau reward bagi sasaran kekuasaan. Sedangkan koersif, kemampuan menyediakan efek hukuman pada sasaran kekuasaan yang tidak patuh. Expert, kemampuan pengetahuan khusus yang dimiliki di mana sasaran kekuasaan ingin memilih atau menggunakannya. Reference, kemampuan berdasarkan kehendak orang lain meniru pemilik kekuasaan atau dengan apa yang memiliki kekuasaan menyimbolkannya. Sedangkan legitimate, kemampuan berdasar perasaan yang orang miliki bahwa kita punya hak dan otoritas menerapkan pengaruh atas kegiatan mereka. Kekuasaan ini diberikan oleh organisasi atau pendahulu kita. Next. Boleh. Kekuasaan reward dan kekuasaan legitimate. Kalau koersif, kekuasaan yang didasarkan pada rasa takut. Orang-orang bereaksi pada kekuasaan ini dengan rasa takut akan dampaknya di tingkat organisasi. Sedangkan reward, lawan dari kekuasaan koersif, orang taat pada keinginan dan aturan karena mereka dengan demikian bisa menghasilkan keuntungan positif. Reward bisa finansial atau tiket upah, kenaikan upah atau bonus, dan non-finansial adalah pengakuan, promosi, kolega, bersahabat, toksik, enak. Sedangkan kekuasaan legitimate, kekuasaan ini berasal dari jabatan seseorang dalam struktur organisasi ini adalah otoritas formal untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi. Sedangkan personal, pakar, rujukan, informasi, dan koneksi. Pakar yaitu munculnya akibat kepakaran kalian khusus atau pengetahuan menjadi salah satu sumber kekuasaan yang paling berpengaruh di dunia. Sedangkan rujukan, kekuasaan didasarkan identifikasi dengan orang-orang yang mempunyai sumber daya dan sifat personal yang dikagumi orang. Sedangkan kekuasaan informasi, orang yang punya kekuasaan informasi jika mereka punya akses pada informasi yang orang lain hargai. Kekuasaan koneksi, individu punya akses langsung pada orang dengan posisi tinggi dalam hierarki organisasi atau politisi berpengaruh. Next. Stres kerja. Stres kerja merupakan suatu tanggapan adaptatif dibatasi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, yaitu konsekuensi dari setiap kegiatan atau lingkungan, situasi atau kejadian eksternal yang membebani tuntunan psikologi atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang di tempat individu tersebut berada. Stres yang positif disebut eustress, sedangkan stres yang berlebihan dan bersifat merugikan disebut distress. Mulai di next. Eustress yaitu hasil respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan organisasi yang diasosiasikan dan pertumbuhan fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Distress yaitu hasil dari respon yang bersifat negatif atau tidak sehat. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti tingkat ketidakhadiran yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit. Next. Subjektif berupa kekhawatiran, ketakutan, agresif, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali, dan emosi. Perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok berlebihan. Kognitif berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik. Fisiologis berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, dan panas tubuh. Organisasi berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, serta komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. Next. Konflik kerja di dalam pekerjaan juga disebut segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua orang atau lebih di dalam perusahaan. Konflik di dalam kegiatan perusahaan timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dengan adanya kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan nilai persepsi. Konflik di dalam perusahaan tidak bisa dicelakakan tetapi bisa diminimalisir untuk tujuan-tujuan perusahaan agar karyawan berpikir
kritis, apatis, dan produktif. Read it next. Komunikasi yang buruk dalam arti kata yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik, sedangkan struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran kelompok, derajat spesialis yang diberikan kepada anggota kelompok. Dan variabel pribadi, sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu lainnya. Misalnya individu yang sangat otoriter dan menghargai rendah orang lain merupakan sumber konflik yang potensial. Keadaan ini disebut konflik yang dipersepsikan. Next. Identifikasi masalah. Suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Perumusan masalah ini merupakan batasan atau poin apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan atau dipecahkan. Next. Rumusan masalah asosiatif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah deskripsi. Asosiatif adalah sebuah pertanyaan dari proses penelitian yang bersifat memiliki hubungan antara dua variabel dan bisa juga lebih hubungan yang berupa simetris, kuasal, atau timbal balik. Masalah komparatif merupakan bentuk permasalahan terhadap sebuah penelitian yang bersifat membandingkan beberapa keberadaan suatu variabel atau lebih dengan dua sampel atau berbeda. Rumusan masalah deskriptif, masalah yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan terhadap keberadaan variabel yang mandiri pada satu variabel atau lebih dan dengan jenis variabel yang berdiri sendiri.